Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan Engkau baik. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Perbuatanmu dahsyat Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini. Bukan karena kuat dan gagahnya kami. Tetapi semua karena kasih setia Tuhan. Perkenanan Tuhan bagi kami. Sehingga kami boleh ada. Dan layak untuk terus melayani Tuhan. Untuk terus beribadah akan Engkau Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan lawat kami Tuhan. Sehingga Tuhan ibadah ini mengandung janji. Ibadah ini tidak seperti biasa-biasa. Tetapi ibadah yang luar biasa. Sehingga ketika Tuhan ada pujian penyembahan yang dinaikkan. Setiap kita yang mendengar. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang punya masalah persoalan ada jalan keluarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus karena kami percaya. Di dalam hadirat Tuhan ada sesuatu yang baru pasti terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya kami taruh di dalam nama Bapa dan Anak dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita terus memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan seumur hidup kami. Kau baik Tuhan.
Engkau baik Tuhan. Kami mau terus bersuka di dalam Engkau. Sebab Tuhan, hanya karena Engkau Tuhan kami boleh ada sampai saat ini. Kami melihat perbuatan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Dan kami mengagungkan Engkau Tuhan. Inilah hidup kami yang kami bawa di Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan pujian penyembahan bagi-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari semua naikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Sebab Yesus Tuhan layak disembah. Dia yang layak diagungkan, Dia yang layak ditinggikan. Mari saatnya biarlah kehausan kerinduan itu melanda kita.
Ya pasti saya percaya walaupun ibadah online saudara dan saya di rumah masing-masing, tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita, dan hari ini kita beribadah bersama-sama dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru. Sekali lagi shalom saudaraku, damai di hati, senyum kiri, senyum kanan, Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu hari ini ya kita semua ada di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan, kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah pertahanan kita. Katakan amin. Apapun kondisi akhir-akhir ini, kita harus tetap bertahan. Jangan takut, harus tetap kuat dan tetap bersemangat. Harus miliki pengharapan. Karena pengharapan itu adalah kata firman Tuhan, sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Katakan amin. Ibrani 6 ayat 19. Bahkan di Mazmur 131 ayat 3 katakan, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya mau katakan untuk saudara, krisis ekonomi boleh terjadi, krisis keuangan dan lain-lain sebagainya, masalah boleh datang, pencobaan itu tetap boleh datang, tetapi percayalah, jangan goyah iman saudara. Pandang saja pada Yesus. Tuhan tetap ada di pihak kita, Dia yang melindungi kita. Mari sama-sama katakan, pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus, jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Sekali lagi, pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus, jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Katakan amin. Jangan saudara takut. Menjalani kehidupan ini, saya dan saudara harus benar-benar menikmati apapun kondisinya. Nikmati saja dan tetap bersyukur saudara. Bersyukur dan bersyukur itulah kuncinya. Terlebih harus bersemangat dalam menjalani hidup ini. Fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah sumber segala kehidupan dan sumber segala berkat dalam kehidupan saya dan saudara. Saya mau katakan, sampai saat ini jemaat ini boleh ada, orang-orang percaya boleh ada, hanya karena kemurahan Tuhan. Ya, banyak bumi ini, dunia ini berduka. Tapi kita anak-anak Tuhan yang ada sekarang ini harus mengucap syukur atas kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, di mana Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita, Dia percayakan kita untuk melayani Dia. Itu anugerah Tuhan, satu penghormatan yang luar biasa. Jadi kalau saudara mau ikut Yesus, ikut sungguh-sungguh, katakan amin. Karena Dia adalah gembala yang baik. Dia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Katakan amin. Hingga hari ini tema khotbah kita adalah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, tema khotbah kita hari ini, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita akan baca firman Tuhan, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Tapi sebelumnya saya ajak kita semua, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat hari ini dalam ibadah kami. Kami percaya, kami memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan kebesaran-Mu, menyenangkan hati-Mu. Engkau ada hadir dalam setiap pribadi. Untuk itu saat ini Bapa tahu kebutuhan kami masing-masing. Kami rindu akan firman-Mu, suara-Mu. Berbicaralah bagi kami Bapa, karena kami hidup hanya karena firman Tuhan. Untuk itu Roh Kudus tolong kami semua, kasihani kami, ampuni dosa-dosa kami.
Kuduskan kami, layakan kami terlebih hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan, Engkau berikan roh hikmat dan pengertian supaya kami mengenal Engkau secara benar, roh wahyu dan hikmat supaya benar-benar kami mengerti akan isi hati Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus, semua umat Tuhan yang ada diberkati, diurapi, jamah hati kami, pikiran kami terfokus hanya kepada Engkau, dan benih firman Tuhan ini akan masuk dan tertanam, berakar dalam-dalam, bertumbuh. Hidup kami menghasilkan buah-buah yang baik. Hidup kami menjadi berkat buat banyak orang di dalam nama Yesus. Hamba berdoa, hamba tidak ada apa-apanya. Tuhan tolong urapan itu mengalir, Roh Kudus mengalir, berbicaralah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus berlimpah-limpah kasih karunia anugerah-Mu bagi kami semua hari ini, sehingga kami percaya waktu firman disampaikan, semua orang dijamah, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berkekurangan dicukupkan, yang berdosa kami diampuni Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini kami buka hati kami untuk menerima firman Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari saudara, kita sama-sama baca firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 3. Saya ambil ayatnya yang ke-11 sampai 15, tapi kita baca mulai dari ayat 1 sampai seterusnya biar kita ngerti. Dengan perkopnya di situ, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untuk bekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat 11, Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Amin. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Katakan amin buat firman Tuhan ini. Nah, saudara, firman Tuhan ini katakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8 itu bicara tentang waktu, bicara tentang kesempatan, bicara tentang di mana waktu Tuhan buat saya dan saudara itu pasti yang terbaik. Katakan amin. Jadi ada waktu untuk kita mengerjakan segala sesuatu. Tadi kata firman Tuhan, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, dan segala macam. Bahkan sekarang ada waktu untuk corona, dan ada waktu corona akan berakhir. Katakan amin. Haleluya. Nah, jadi semua yang dari Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama katakan dengan saya amin. Saya ulang, semua yang dari Tuhan pasti yang terbaik. Kita lihat di Kejadian pasal 1, ya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Kejadian 1 ayat 31 itu terakhir penciptaan manusia.
Allah berfirman, sungguh amat baik. Iya, itu hari yang ke-6. Sungguh amat baik. Kalau dari manusia tidak semuanya baik. Benar saudaraku? Tidak semua manusia itu baik. Nah, contohnya waktu orang Farisi datang, ahli Taurat, ya mereka katakan kepada Tuhan Yesus, guru yang baik. Tuhan Yesus katakan, tidak ada seorang pun yang baik di muka bumi di dunia ini. Yang baik hanya Allah di sorga. Nah, untuk itu saudaraku, apalagi kita renungkan yang dari iblis, yang dari setan, semua jahat, semuanya rusak, semuanya dusta. Dikatakan di Yohanes, iblis adalah bapa segala pendusta, pembohong. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang, mencuri, membunuh, membinasakan, tapi janji Tuhan. Yesus katakan, aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Pegang janji Tuhan itu. Jangan kasih celah, jangan buka celah, jangan berikan kesempatan untuk iblis mencuri damai sejahtera kita. Dia bisa curi anak-anak kita, dia bisa curi suami kita, bisa curi istri kita. Keadaan corona, ada keluarga-keluarga yang bercerai, saudara bayangkan. Padahal penyakit sampar ini, dengan adanya pandemi ini, ya, supaya kita semua orang ini sadar, bersyukur saudara. Di Quran coba cek akhir-akhir ini, jujur tidak ada kejahatan. Tapi di Indonesia kita nonton TV, kejahatan minta ampun saudara. Itu yang jadi pokok doa kita meratap siang dan malam bagi bangsa ini. Pembunuhan terjadi, kekerasan terjadi, tidak bisa bedakan mana orang tua kandung, mana anak kandung, mana semua. Makanya pokok doa pertama itu kan kita harus berdoa bagi pemberontakan yang ada di bangsa ini. Supaya benar-benar bangsa ini dipulihkan saudara. Jika pencuri tadi, dia bisa mencuri kebahagiaan keluarga kita. Dia bisa curi saudara, bahkan mungkin pelayanan kita. Ini akhir zaman saudara, jelas-jelas kitab Daniel itu digenapi. Di mana banyak orang akan disucikan, dimurnikan dan diuji. Disucikan dulu saudara, baru dimurnikan lagi seperti emas. Sampai murni hati ini, kuncinya sumbernya ada di hati. Baru diuji, apakah ini asli atau tidak. Dalam keluarga, rumah tangga, suami istri, anak-anak, ya kita yang ada dalam proses pengujian. Jadi saudara tidak perlu untuk saudara mau mungkin takut dan lain-lain sebagainya, ada masalah, ada persoalan, tidak perlu saudara renungkan. Ya, apapun yang terjadi, ujian-ujian kita tetap, tadi saya sudah katakan, bertahan. Apapun itu saudaraku, ya harus tetap bersabar, bertahan. Kalau orang yang tidak tahan uji saudara, orang Amun bilang tampias, ya. Pergi lari saudaraku. Ya, sekarang ini waktunya, waktu pengayaan, pemisahan, mana domba, mana kambing, mana gandum, mana lalang. Ya saudara, tapi imani pagi hari ini bahwa kita ini adalah domba-domba yang digembalakan langsung oleh Tuhan Yesus. Kita harus tunduk pada otoritas di mana yang Tuhan percayakan buat kita. Kita harus tunduk pada pemimpin. Saya mau katakan untuk saudara, tunduk dan tunduk. Jangan sekali-kali kita jadi kambing suka menanduk, memberontak. Jangan saudara, ini waktu-waktu terakhir seluruh bumi, seluruh dunia ini, ya, lagi berduka saudara, lagi meratap. Kenapa saudara? Karena ulah manusia sehingga seperti ini, saya mau katakan. Untuk itu, waktu Tuhan, tema tadi, pasti yang terbaik. Kalau saudara mau menikmati yang terbaik itu, ya, poin yang pertama, apabila saya dan saudara jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jadi pertama saya ulang, kalau kita mau menerima waktu Tuhan yang terbaik buat saya dan saudara, jangan pernah kita lupakan kebaikan Tuhan. Tadi firman Tuhan Pengkhotbah 3 ayat 11 sampai 13. Kita sama-sama baca ulang.
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Garis bawahi kata janji Tuhan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan, bukan waktu saya dan saudara. Mungkin saudara dalam pergumulan, dalam masalah, dalam segala macam hal, ya saudara merasa kesesakan apapun, tapi tetap bertahan. Tunggu waktu Tuhan, harus bersabar. Bahkan yang poin kedua ini luar biasa saudaraku. Kita bisa terharu baca ini. Bahkan Ia, huruf besar Tuhan itu sendiri, memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kita sudah dipilih, ditentukan, dibayar lunas, dibayar, kita milik Tuhan sepenuhnya. Kita anaknya, ahli warisnya, berhak menerima janji Tuhan. Katakan amin. Sehingga sumber segala sesuatu ada di hati kita ini. Mari kita jaga dengan baik. Tetapi sambungan dibilang, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat 12, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Bayangkan seperti itu. Dan bahwa ayat 13, setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu juga adalah pemberian Allah. Jadi saya dan saudara ada sampai saat ini sebagai orang percaya, makan, tidur, menikmati hidup ini, susah senang, apa semuanya itu yang terbaik, pemberian Allah. Katakan amin. Saya minta semua tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang dahsyat, yang ajaib dan luar biasa. Dia lakukan perkara-perkara yang luar biasa saudaraku. Sehingga semua kita miliki baik jasmani maupun rohani adalah pemberian Allah. Bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Bahkan Filipi 1 ayat 6 dikatakan di sana saudara, akan hal ini, ayat ini Rasul Paulus katakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia Yesus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Katakan amin. Jadi saya dan saudara adalah milik Tuhan. Katakan saya milik Tuhan. Ya, sangat mulia, sangat berharga di mata Tuhan. Rasul Paulus gambarkan ini karena apa saudaraku? Allah bekerja dari awal sampai akhir. Karena Injil dia di penjara. Karena nama Yesus saya dan saudara mengalami banyak tekanan. Tapi sudah ada mahkota yang Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Bahkan dia katakan, Rasul Paulus bicara, Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Jadi saya dan saudara ini milik Tuhan, bukan milik siapa-siapa. Untuk itu pakai setiap kesempatan yang ada, yang Tuhan berikan buat kita dengan baik. Jangan sia-siakan saudara. Pengkhotbah 3 ayatnya yang 10 dikatakan di sana, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Kenapa saudara lelah? Karena saudara pakai kesempatan itu untuk hal-hal yang sia-sia, membuat saudara lelah. Jarang baca firman, jarang berdoa, sibuk dengan hal-hal yang sia-sia. Tapi untuk jemaat Sion tidak ada. Semua adalah orang-orang yang setia, yang terus melayani di waktu-waktu sukar ini, masa sukar. Saya percaya keluarga kita tiap hari di sana itu ada suasana surgawi. Katakan amin. Karena apa? Dari pagi sampai malam kerja kita memuji, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan sambil bekerja saudara. Apa saja yang kita lakukan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, untuk itu saudara, kesempatan untuk kita hidup bersama Tuhan ini, kita tinggal di dalam Yesus, bersyukur Tuhan panggil kita. Dari awal, kata firman Tuhan, dari mulanya saudaraku, kita sudah dipanggil. Itu sangat indah, sangat mulia. Angkat jempol untuk Tuhan Yesus, sangat dahsyat, ajaib dan luar biasa. Panggilan tertinggi
kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hatinya. Katakan amin. Jadi kesempatan untuk melayani adalah satu penghormatan, tadi saya katakan, buat kita. Dimulai dulu dari keluarga. Sebelum kita melayani orang lain, keluarga dulu. Suami istri, anak-anak, orang tua, saling berbagi kasih, saudaraku. Saling berbagi kasih. Satu keluarga melayani Tuhan, bersama-sama melayani, itu hal yang luar biasa, saudaraku. Sehingga saya dan saudara, lagu ini dikatakan seperti ini. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluarga, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Katakan amin. Kesempatan untuk melayani suami istri, anak-anak, orang tua, terlebih kesempatan untuk melayani sesama. Saudara-saudara membutuhkan pertolongan. Saudara yang lemah banyak di luar sana, yang susah, yang sakit, paling tidak kita berdoa untuk mereka. Yang kekurangan, yang membutuhkan uluran tangan kita. Terlebih kesempatan untuk melayani Tuhan. Sungguh-sungguh dengan hati yang tulus, hati yang murni, kudus di hadapan Tuhan. Kita miliki motivasi yang benar dalam pelayanan. Maka pelayanan saudara itu sungguh diberkati luar biasa. Karena apa? Kita tulus, kita murni di hadapan Tuhan seperti emas murni. Hanya Yesus saja yang ditinggikan. Yang berikut kita belajar kebaikan Tuhan ini dari Raja Daud. Ya, Raja Daud Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 5. Ini dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Poin pertama tadi, jangan pernah kita lupakan kebaikan Tuhan. Banyak saudara. Kenapa? Kenapa tidak lupakan? Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Jawabannya ayat 3 sampai ayat 5. Karena apa? Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Ada 5 hal di sini. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Saudara, hari-hari terakhir ini mari kita sadar diri. Jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Ini jawaban yang luar biasa. Dia mati, pandang saja pada salib. Waktu ada masalah, saudara, ada persoalan, jangan lihat ke siapa-siapa. Pandang pada salib Kristus. Di sanalah dia sudah selesai semua pelanggaran saya dan saudara. Sehingga Daud ini, dia akan bicara untuk dirinya. Kesaksian saya waktu saya sakit, tiap hari saya katakan, waktu saya merasa lemah, tidak kuat lagi, mau bangun tidak bisa, saudara, maaf kata, ke toilet pun tidak bisa. Saya katakan, hai jiwaku bangunlah, hai jiwaku bangkitlah, dan pujilah Tuhan. Hai jiwaku, batinku bangun, rohku bangkit, rohku bangkit.
perkataan itu mengandung kuasa dan itu terjadi. Saya bangun saudara dengan langkah iman. Saya bisa ke kamar kecil. Sama malaikat kalau mau saya, Roh Kudus bawa saya. Saya sampai di kamar mandi, saya bersyukur. Kembali lagi di tempat tidur. Seperti itu. Itu semua kebaikan Tuhan. Jadi jangan pernah kita lupa dosa-dosa kita nih Tuhan ampuni. Bahkan Dia yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dia sudah menebus kita yang tadinya sudah ada dalam lubang kubur. Saya dirampas dari maut saudara. Tidak gampang saudaraku. Dirampas karena ada banyak jemaat yang berdoa. Ada banyak hamba Tuhan yang berdoa. Ada semua orang yang berdoa. Sehingga itu saya bisa bangkit saudara. Bahkan dikatakan di sana, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan tiap hari bangun pagi itu kita dimahkotai. Napas hidup ini saudara ada damai sejahtera, ada sukacita. Ini firman Tuhan. Bahkan Dia memuaskan hasrat. Suami puaskan kita sebentar, istri sebentar, anak-anak sebentar. Tapi Tuhan selama-lamanya, katakan amin dan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus buat hal yang sangat luar biasa. Sehingga kita belajar dari Raja Daud ini. Ya banyak orang sekarang ini, maaf kata ya, jiwanya lagi sakit. Kenapa? Karena takut. Takut corona lebih dari takut Tuhan. Karena stres saudara, memberontak lalu tidak mau terima kenyataan yang ada. Jangan lupa 5 kebaikan Tuhan tadi di Mazmur 103 itu. Ini saudara ambil kertas, catat khotbah ini lalu renungkan di rumah. Bikin dia untuk saat teduh. Luar biasa firman Tuhan ini. Bagi saya dan saudara, Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 direnungkan baik-baik saudara. Saya ketakutan. Bahkan saya stres. Akhirnya kemenakan saya, dokter bilang, mari ma, saya bawa di psikiater. Kita hamba Tuhan, anak Tuhan diberikan otoritas kuasa, mau ke psikiater untuk apa? Tapi dengan iman saya katakan, hai jiwaku, bangkit dan bangunlah. Itu terjadi saudara, bukan omong kosong. Itu benar-benar kesaksian hidup, itu terjadi. Satu saat saya merasa tidak kuat lagi. Di rumah lagi, di rumah ini sudah pulang dari rumah sakit lagi diisolasi. Tidak kuat lagi, saya bisa katakan Tuhan, saya tidak mampu, tidak kuat lagi. Tetapi ada satu yang bangkit dari sini kali perkataan tadi, hai jiwaku bangunlah, bangkitlah. Saya turun, loncat dari rumah saya dari tempat tidur yang tadinya tidak bisa, gemetar, paru pucat, paru sudah tidak berdaya lagi. Oh satu kekuatan itu datang, saya percaya itu Roh Kudus. Saya ambil itu sepatu, kets saya pakai, anak-anak kaget saya. Dan saya bilang, Icat kasih keluar mobil, antar mami. Saya itu kayak peperangan di dalam kota ini. Bayangkan saudara, saya baru saksikan ini. Kayak saya doling kota saudara. Di sana saya punya sukacita yang luar biasa. Padahal tadinya rasa kayak mau mati saudara. Sehingga sekali lagi katakan dengan saya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. 2, waktu Tuhan pasti yang terbaik apabila saya dan saudara hidup takut akan Tuhan. Saya ulang, saya dan saudara harus benar-benar hidup takut akan Tuhan. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 14. Di bacaan kita tadi dikatakan di sana, Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-13. Dan bahwa setiap orang, ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi siapapun manusia ini, Tuhan yang atur. Sehingga firman Tuhan bilang di kitab Amsal sana, segala sesuatu yang Tuhan buat itu ada tujuannya saudaraku. Sehingga saya dan saudara, ya, segala sesuatu yang dilakukan Tuhan ada, tetap ada untuk selamanya. Apa yang tetap ada untuk selamanya itu? Tuhan berikan bagi saya dan saudara, Dia mati dan bangkit supaya kita selamat. Dia datang, Yesus datang ke bumi ini. Dia lahir untuk saya dan saudara, Dia mati untuk saya dan saudara, Dia bangkit untuk kita juga, Dia naik ke surga untuk kita, menyediakan tempat buat kita, dan janjinya Dia akan segera datang. Dan itu waktunya saya percaya tidak akan lama lagi. Jadi keselamatan itu saudara harus kejar
kejar dan kita jaga itu dengan baik. Karena apa? Kita ini diciptakan segambar serupa dengan Allah, kata firman Tuhan, supaya keadaan kita yang ada, hidup kita ini baik dan berkenan kepada Tuhan. Kita sama-sama yang Tuhan tuntut, yang Tuhan mau dari kita. Di Amsal 14 ayat 26 ayat 27 di sana dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amin. Ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ya, kuncinya takut Tuhan. Kenapa banyak orang tidak takut Tuhan, saudara? Ya, masing-masing orang sendiri yang jawab. Waktu kita lagi hadapi pandemi ini, harusnya semua orang tuh kembali cari Tuhan. Semua orang tuh hidup takut Tuhan. Bukan semua orang hidup seperti orang-orang dunia, tidak. Nah, sehingga di Ulangan 10 ayat 12 dan 13 itu ada beberapa hal ini yang membuat kita supaya benar-benar. Hal yang pertama, Ulangan 10, tulis itu ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata, saya dan saudara, firman Tuhan yang pertama, kita harus takut akan Tuhan, artinya tidak hidup dalam dosa, tidak lakukan yang jahat, saudaraku. Yang kedua, hidup menurut jalan Tuhan. Kita ikut Yesus, ya. Tuhan Yesus bilang, aku jalan kebenaran dan hidup. Yang ketiga, kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap hati kita, kekuatan kita seluruhnya, mengasihi sungguh-sungguh. Kita beribadah dengan segenap hati. Kita berpegang kepada perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan, lalu kita ajarkan anak-anak cucu keturunan kita untuk hidup benar-benar berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Maka keadaan kita akan baik, keluarga kita diberkati, pekerjaan usaha kita, semuanya Tuhan lipat gandakan, katakan amin. Nah, sehingga firman Tuhan ini kita pelajari sebaik-baiknya. Itu yang Tuhan mau dari setiap saya dan saudara, kalau kita mau memiliki ya keadaan yang baik tadi, kalau kita menikmati kebaikan Tuhan. Ya, di Ulangan tadi dikatakan, Ulangan 10 ayat 12 dan 13. Nanti saudara renungkan di rumah, lalu saudara jadikan ini sebagai ayat-ayat renungan saudara, sehingga di sana nantinya saudara dan saya praktekkan ini. Yang hidup kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dibilang di situ orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditujukannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu, katakan amin. Nah, kalau kita mau lihat ya waktu Tuhan yang terbaik untuk kita, apabila kata firman Tuhan di Mika 6 ayat 8, kita harus berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Saya baca, hai manusia, Mika pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ini benar-benar saudara, jadi hal pertama, ya kita harus hidup adil. Hidup adil dengan siapa saja, terlebih dengan suami istri. Ya, kita pasangan suami istri lalu saling mencintai satu dengan yang lain, taat pada janji nikah, itu adil saudaraku. Mencintai setia sampai mati, ini satu paket ini. Setia sampai mati, jangan berkhianat, jangan saling melukai, jangan saling menyakiti. Dan pemimpin dan bawahan, ya maaf kata, jangan kita saling melukai, saling menyakiti. Begitu juga orang tua sama anak-anak. Kita harus tetap berlaku adil. Kita harus tetap setia, terlebih kita hidup di hadapan Tuhan dengan rendah hati. Ini yang namanya karakter ilahi. Jadi kalau kita punya karakter ilahi, berarti kita ini anak-anak Tuhan yang sangat dihormati. Sehingga di Efesus pasal 4
ayat 2 sana dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Karakter ilahi, contoh dan teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, saudara. Sehingga anak-anak dengar, hormati orang tua, jangan berontak. Banyak orang saat ini ya berontak terhadap orang tua, tidak mau ditegur. Nah, apa yang terjadi, saudaraku? Tidak mendapatkan apa-apa, tidak diberkati, kata firman Tuhan. Sehingga wabah corona ini, saya mau katakan, saudara, corona ini banyak orang cerai. Jangan nonton televisi itu banyak, tapi Timika sendiri saja ada. Ya, karena apa? Hilang pekerjaan, suami di PHK, tidak ada kerja, ekonomi keuangan tidak ada lagi, ya semua kekurangan, lalu sudah bosan dan sudah. Kita baca di Sefanya 2 ayat 3 di sana dikatakan, carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Ya benar, akan kita tidak datang rendah hati. Pernah saya khotbahkan di berulang-ulang banyak hamba Tuhan. Itu berarti kita punya posisi hati ini benar di hadapan Tuhan. Orang benar keturunannya diberkati, katakan amin. Kata firman Tuhan di kitab Amsal sana, orang-orang yang rendah hati, bahkan di Mazmur 37, hidup dengan rendah hati, Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Jadi orang yang rendah hati itu sangat diberkati, katakan amin. Orang yang rendah hati itu mudah mengampuni, katakan amin. Ya, orang yang rendah hati itu suka berbuat baik, saudara. Orang buat jahat, dia tetap berbuat baik. Orang rendah hati dihormati, benar ini saudara. Kalau kita mau kenapa orang tidak dihormati? Ya karena itu. Orang Ambon bilang apa? Kenapa tidak dihormati? Karena balagu, sombong, tinggi hati. Nah ini dia, Sefanya 2 ayat 3 itu dikatakan, kalau kita mau bicara dengan kuasa harus rendah hati, katakan amin. Ya, orang rendah hati itu mudah sekali untuk mengampuni. Sehingga Mazmur 131 ayat 1 sampai 3 itu, lawan daripada rendah hati adalah tinggi hati, sombong. Ya, tiap hari kita koreksi hati kita, evaluasi diri. Amsal 18 ayat 12 katakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sehingga ini saudara, banyak orang tidak dihormati karena apa? Tadi saya bilang, orang Ambon bilang balagu, sombong, tinggi hati. Jika Tuhan Yesus tegur, kasih tahu untuk murid-murid di sana, orang yang tinggi hati itu, ya sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, sehingga firman Tuhan ini buat kita semua, supaya saudara-saudara benar-benar itu terpisah. Kenapa terpisah? Kita adalah anak-anak Tuhan yang hidupnya disucikan dan dikuduskan. Bahkan Amsal 22 ayat 4 katakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi kalau kita diganjar, ya supaya kita dihormati, kita melimpah dengan kekayaan, bukan harta dunia, tidak, harta surgawi. Diberikan kita hikmat, kepekaan, diberikan kita pengertian, pengenalan akan Tuhan. Kita dapat hidup kekal selamanya, itu ganjaran. Tapi orang yang tidak mau diajar, diganjar, apa? Tidak dapat apa-apa, saudara. Untuk itu, ini poin ketiga ini, mari kita praktekkan. Sekarang terakhir, poin yang terakhir. Waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Apabila kita merasakan beban orang lain. Sekali lagi, kita merasakan beban orang lain. Kenapa, saudara? Kesaksian saya tidak bosan-bosan saya bersaksi dan tidak pernah habis, saudara. Waktu saya di rumah dawat selama 13 hari di rumah sakit, luar biasa, saudara. Itu semua tim dokter. Ada 2 dokter yang sering kali datang bergantian. Semua petugas kesehatan, klinis servis, tidak selamanya tiap kali ada. Kita sendiri, namanya saja ya kita kenal seperti itu.
penyakit seperti itu. Saya juga sendiri tidak tahu dan saya tidak imani itu sampai saat ini. Nah, jadi mereka itu melayani orang-orang Tuhan sudah pilih, Tuhan siapkan, Tuhan tempatkan. Mereka melayani, kita lihat mereka itu, kita terharu, sedih karena apa? Pekerjaan mereka itu pekerjaan yang mulia, terhormat, tapi beresiko tinggi. Tapi apa saudara yang terjadi? Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Kita belajar dari mereka. Saya banyak belajar dari mereka. Kenapa saudara? Ini orang-orang yang rendah hati, yang merasakan beban orang lain. Kita lihat mereka saja seperti kita sudah lihat Tuhan. Kenapa? Ada jam-jam mereka, tidak tiap jam, tidak. Ada jam-jam mereka datang lihat kami, elus kasih, Oma semangat ya, Oma semangat ya, harus kuat ya, harus kuat. Aduh, cepat sembuh ya, cepat sembuh. Saya imani setiap perkataan itu saudaraku. Sehingga waktu mereka melayani itu sampai clean service, Oma semangat ya. Pak, dia kan tidak kenal kita, kita tidak kenal dia, semua tertutup mati. Tapi itulah kita belajar dari orang-orang yang seperti ini. Jadi tolong saudara, kita tetap doakan mereka. Sehingga di Ibrani 10 ayat 24, ayat firman Tuhan ini luar biasa. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, saya dan saudara, kita harus saling katakan, kita harus saling memperhatikan sebagai saudara di dalam Tuhan, saudara seiman. Harus memperhatikan satu dengan yang lain. Galatia sana 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terlebih kepada kawan-kawan kita seiman. Bahkan di Amsal 14 ya ayat 21 di sana ayat 26 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Perumpamaan tentang Tuhan Yesus bawa, bukan perumpamaan, tapi Tuhan Yesus sampaikan ini. Contoh dan teladan seorang Samaria yang murah hati. Di Lukas 10 ayat 25-37 tulis saja. Mereka ini, dia ini, orang Samaria ini dia sapa. Di situ ada imam lewat, orang Lewi lewat, tapi mereka tidak pusing. Ya tidak perlu dengan orang yang tadi. Tapi orang Samaria ini dia merasakan beban orang lain. Di masa-masa sukar ini saudara, terjadi krisis ekonomi, krisis keuangan, terlebih krisis kasih. Saya mau katakan untuk saudara, kami alami. Waktu kami hadapi barang ini, pandemi ini, kita bisa lihat mana lawan, mana kawan saudara. Kasih kebanyakan orang semakin dingin. Memang orang banyak tahu. Tapi di sana ya mereka itu buat apa? Dicemooh, difitnah, bilang kamu begini, kau corona, kau begini, kau disemprot-semprot. Ini kasih kepada itu dan firman dan memang itu digenapi. Jadi saudara, doa kita biar di hari-hari terakhir ini semua orang percaya jemaat Sion memiliki inspirasi yang baru, memiliki pewahyuan yang baru dan wawasan yang semakin dalam untuk menjadi berkat dan alat yang luar biasa bagi Tuhan dan berkenan di hati Tuhan. Katakan amin. Karena panggilan tertinggi kita untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan tiap hari. Masa pandemik ini jadikan keluarga kita keluarga di mana ada suasana sorgawi. Tetap saudara berjuang sampai garis akhir. Jangan putus di tengah jalan saudara. Jangan goyah iman, jangan bimbang, jangan tawar hati. Tetap sampai garis akhir. Saudara harus sampai di sana, masuk finish. Dan saudara berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Untuk itu kesimpulannya, jadilah pelaku firman. Praktekkan 4 hal ini. Tetap kita bersyukur. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Tetap mengucap syukur. Yang kedua, kita hidup takut akan Tuhan dan hidup dalam kekudusan. Itu sangat penting. Yang ketiga, kita selalu berlaku adil, mencintai kesetiaan, ya, hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Kita harus rasakan beban orang lain, saudara, perhatikan, saling memperhatikan, mendorong dalam kasih, dan selalu berbuat baik. Pada akhirnya, kita harus memiliki saut iman yang kuat di masa-masa sukar ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang. Terpujilah nama Tuhan.
Biar firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan menerima firman ini dan memeliharanya dan menjadi pelaku firman-Nya, maka hidupnya diberkati Tuhan. Segala sesuatu akan indah pada waktunya, yaitu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Kita sama-sama angkat pujian ini di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lagi waktu Tuhan, amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Mari kita satu dalam doa untuk firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan, waktu-Mu yang terbaik buat kami. Hanya waktu Tuhan indah. Segala sesuatu apapun indah pada waktunya. Untuk itu ajarkan kami umat-Mu untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan, untuk tidak melupakan kebaikan sesama yang menolong kami, untuk tidak pernah melupakan pemberian Tuhan. Keselamatan yang Bapa berikan cuma-cuma buat kami. Ajarkan kami tetap Tuhan untuk hidup adil, setia, hidup dalam rendah hati. Kita beribadah bahu-membahu, saling menolong, membantu, menguatkan, menghibur, memberi semangat satu dengan yang lain. Ajarkan kami Tuhan untuk peduli dengan sesama, merasakan beban orang lain. Ajarkan kami Tuhan Yesus, Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, yang tetap menolong, menghibur kami. Setiap firman ini tertanam di tanah hati kami yang subur, sehingga benih-Mu Tuhan akan bertumbuh,
berakar dalam-dalam, menghasilkan buah-buah yang baik. Kehidupan ilahi yang kami hidupkan, hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan, begitu indah, mulia, berharga. Kami bangga mempunyai Bapa seperti-Mu Tuhan Yesus. Dahsyat dan ajaib karya-Mu buat kami. Dan kami pegang janji-Mu, segala sesuatu indah pada waktunya, termasuk corona ini, wabah ini akan segera berakhir dari bangsa kami, pulau kami, kota kami, bahkan suku-suku bangsa. Itulah janji firman-Mu. Kami semua angkat tangan, kami berserah di hadapan Tuhan. Mari semua orang di rumah-rumah angkat tangan dan lepaskan doa. Kami berdoa Tuhan, seluruh pasien yang terbaring di rumah sakit dari Merauke sampai ke Sabang, bahkan suku-suku bangsa. Lawatan Tuhan menjamah, api Roh Kudus turun menjamah, api Roh Kudus membangkitkan dan membakar semangat mereka Tuhan. Dan kami percaya iman mereka bangkit, maka mujizat kesembuhan terjadi atas bangsa kami, pulau ini, kota kami, negara-negara yang ada di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur apa yang Tuhan buat baik adanya. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih, terima kasih. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu. Kami percaya bahwa tangan Tuhan teracung memberkati kami semua. Kami berdoa yang sakit Tuhan jamah sembuhkan saat ini. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan Tuhan, berkekurangan dicukupkan. Bahkan yang ada dalam masalah persoalan Kau beri jalan keluar saat ini. Di dalam nama Yesus. Berkat Shalom damai sejahtera turun bagi kami umat-Mu. Suasana surgawi ada dalam setiap keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan umat-Mu. Kami diberkati supaya kami jadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus tetap berbicara. Kapanpun, dimanapun, Engkau terus berbicara bagi kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami. Ini doa syukur kami buat firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Haleluya. Semua orang diberkati Tuhan, katakan amin. Siang hari ini saya menyuruh semua bangkit berdiri. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Bapak Ibu yang kekasih, pengumuman karena kita sudah
pertengahan Agustus, ya kita bersabar. Awal September kita akan beribadah normal kembali di gereja. Dari awal September kita kembali akan beribadah normal di gereja sesuai dengan ketentuan-ketentuan COVID-19 yang ada. Oke, mari kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih kemurahan, kasih setia Tuhan bagi kami. Karena Bapa boleh kumpulkan kami walaupun kami ada di rumah-rumah. Kami boleh beribadah, memuji menyembah Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan di siang hari ini. Bapa, kami percaya kebenaran firman Allah sudah memberikan kekuatan bagi kami. Sehingga kami cakap, kami kuat. Segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan memberikan itu yang terbaik bagi setiap pribadi, keluarga, rumah-rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami berdoa Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, hamba firman, Bapa kembalikan urapan baru, hikmat pewahyuan surgawi sempurna bagi hamba. Pakai dia Tuhan, biarlah dia tetap menjadi saksi-Mu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Semua pelayan-pelayan yang melayani, Bapa juga menyertai, memberkati karunia talenta-talenta itu terus dilipat gandakan. Kami taat setia, kami terus melayani Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu melayani kami. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur. Kami imani apapun yang kami lakukan dalam ibadah kami, Bapa sempurnakan itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami tutup ibadah Minggu Raya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Kristus, mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari saudara-saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberikan damai sejahtera. Anugerah, rahmat dan pertolongan dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati saudara-saudara semua mulai siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Kita percaya dan diberkati. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Sudah mengikuti ibadah online dari pagi sampai dengan siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.